Pada tahun 1400-an, pelabuhan Cimanuk ramai dikunjungi oleh para pelaut asing, yaitu dari Cina dan dari Portugis. Pelaut Cina menyebutnya Tanjung Ciaciangwan, sedangkan pelaut Portugis ada yang menyebut Cemano, Ciamo, maupun Cenano untuk istilah Cimanuk. Saat itu peradaban sudah ada, atau 200 tahun sebelum kedatangan Wiralodra. Kita ikuti bersama Jeder, Jelajah Dermayu. Aliran daerah Cimanuk ya, sungai yang tua kalau kita merujuk ke peta-peta abad 16, abad 17 ya terutama yang banyak. Itu memang yang kita warisi sekarang dari daerah Jatibarang, tembus ke Dukuh, Kenanga, sampai ke Bojong, terus ke Terusan, terus ke Indramayu Kota, muter lagi ke Poman, Pagirikan, dan tembus yang tadi yang saya sebutkan bahwa kemungkinan melewati desa-desa yang sekarang Karanganyar, Pasekan, hingga ke Muara. Nah, namun ada juga aliran yang kemungkinan kuno, entah kuno ini dari abad berapa, yang kita warisi sekarang daerah aliran sungai yang ke arah Centigi. Kalau kita bisa lihat sekarang, posisi di era modern pun sangat besar, gitu. Sangat besar, dan itu memang ada di peta 1800 sudah ada. Kemudian justru yang sodetan baru itu di tahun 1900 sesuai dengan data ini Belanda, itu yang sodetan terusan ya, terusan Pecuk, sampai nanti ketemu Pagirikan Sawah. Nanti juga ada lagi sodetan lagi Praja Gumiwang yang tembus ke Karangsong. Nah, sodetan-sodetan ini mengindikasikan bahwa mungkin aliran Cimanuk sejak dulu mengalami sedimentasi atau banjir yang akhirnya banyak dipecah untuk kepentingan kapal, dan hingga era Hindia Belanda
Akhirnya mungkin sedimentasi di pesisir tinggi sudah dialihkan saja ke Song yang lebih dekat, sampai di era kereta api ditemukan peran ini makin hilang sudah gitu. Letak posisi pelabuhan Indramayu atau Cimanuk, kalau kita telusur dari istilah sumber primer ya, itu kan disebutkan di Tompires, kalau kita bisa baca teliti, disebutnya itu di pinggir pesisirnya itu hanya tiang. Jadi dia masih ragu apakah pelabuhan, ternyata pelabuhannya sebagian orang menyatakan masuk. Nah ini sebenarnya kemungkinan sifatnya disebut pelabuhan sungai. Jadi pelabuhan sungai itu dari pesisir pantainya kapal masuk dulu, nanti bandarnya itu baru di tengah-tengah kota yang langsung menghubungkan dengan kota. Itu terjadi di era Tarumanegara juga dan Kesepuhan. Nah, kenapa demikian? Saya kaitkan dengan gini, pusat pemerintahannya dari dulu memang terletak di desa Dermayu. Sampai dengan di era Hindia Belanda itu kapal bongkar muat disebut ada private dock untuk orang-orang Cina itu masih di Dermayu gitu, di samping Masjid Agung gitu. Kemungkinan memang kapal besar di pesisir pantai masuk, nanti bongkar muatnya di sekitar daerah Brondong pelabuhannya di situ. Karena kita nanti dari Brondong ke desa Pabean yang sekarang tidak jauh, di situ kan memang bisa disebutkan sebagai jejak kantor Pabean atau Syah Bandar, di mana Syah Bandar ini sudah tercatat di zaman Tompires di 1513 Masehi ketika masih zaman Kerajaan Sunda. Nah, jadi kalau dikatakan saat dulu memang sedimentasi Cimanuk masih belum seperti sekarang parah ya. Saya pernah teliti juga di Pasekan sampai dengan Pesantilan itu sedimentasi Cimanuk purba lama itu sudah menjadi rumah depan-depan bokong-bokongan. Itu 10 km panjangnya. Jadi bayangkan kita kalau mau melusuri jejak Cimanuk lama itu, memang kalau kita melihat fisik putus di desa Pasekan sampai dengan Totoran. Tapi nanti dari Cantilan itu ke arah yang melewati Trisi dan Tegur itu ketemu lagi Muara Kunonya. Kemungkinan memang dari sana kapal besar masuk yang disebut dalam peta 1610 Masehi itu sebagai pesisir Dermayu, dan di sindangnya disebut Indramayu itu. Kedudukan Syah Bandar di masa klasik ya, kita bisa lihat cek di era-era ketika Cirebon belum besar menjadi daerah keislaman, itu kita sebut ada Ki Gedeng Muarajati yang konon juga bagian dari putra-putra Raja Sunda gitu, dan beliau itu kedudukannya sebagai kepala pelabuhan juga mengatur wilayahnya. Namun memang Syah Bandar di sini kemungkinan juga tidak hanya mengurusi kepabeanan, tapi kadang merangkap sebagai kepala pengawasan kotanya. Ini bisa kita temukan di Jepara, kemudian juga Banten. Nah, kemungkinan di Cimanuk ini yang disebut oleh Tompires sebagai Syah Bandar yang berpangkat kapten katanya. Nah, ini kan kalau sudah berpangkat kapten, dia juga sebagai pengendali keamanan kota, gitu, memastikan perdagangan harus masuk kapal asing dan warga-warga yang ada di situ. Jadi Indramayu ini walaupun tidak
bisa dipastikan sejak kapan struktur pemerintahan modernnya terbentuk, tapi dari era Kerajaan Sunda memang sudah ada struktur pengawasan kota pelabuhannya yang merangkap sebagai Syah Bandar. Nah, ini kemungkinan diteruskan sampai era Cirebon. Saya temukan dalam arsip sejaman di era Indramayu di bawah Mataram awal ini, di era Amangkurat I sudah ada nama Syah Bandar yang berkebangsaan Chinese, yaitu Wangsa Perdana. Wangsa Perdana ini memang sudah disebutkan terlebih dahulu di Jagad Register sebelum Wiralodra di era Amangkurat I. Kemudian ada juga jejak-jejak pengawas wilayah di era Mataram. Misalnya kita temukan nama Tumenggung Pati, itu pernah periode jabatannya membawahi Citarum sampai dengan Dermayu, tapi mungkin hanya wilayah pengawasan. Untuk kota langsungnya mungkin ada kepala Syah Bandar tadi. Kemudian di era Amangkurat I akhir sebelum meninggal karena pemberontakan Trunajaya, ada namanya Tumenggung Wasaita. Tumenggung Wasaita itu dalam register dicatat sebagai Menteri Agung atau Bupati Agung membawahi Ciasem Pamanukan Indramayu. Sejak beliau gugur di Tuban, Situbondo karena perang dengan Trunojoyo, belum diangkat kembali pengganti sampai akhirnya di 1678 awal Januari Jagad Register tercatat Indramayu, Pamanukan, Ciasem itu dikepalai oleh gubernur masing-masing. Ya ini batasan Sumedang itu perbatasan itu pas pojok mawon. Desa apa tuh? Niki ya, Legokolok. Nggih, Legokolok. Perbatasan Sumedang. Ya mas ke bawah Sumedang. Itu ceritanya siapa? Ceritanya itu Kabupaten Nulung yang dulunya kan waktu yang dulu kan di situ di Sungai. Nah tahun 2080 kan dipindah ke sini. Ada gusuran itu Prosida tuh. Ya, sungai. Iya sungai. Jadi waktu 80 itu dipindah ke sini. Mengenai kisah Kerajaan Manukrawa, itu kan sebenarnya tercatat secara lengkapnya merupakan daerah-daerah bawahan Tarumanegara versi naskah Wangsakerta. Yang sebenarnya naskah ini kalau saya pikirkan ya, mungkin naskahnya tidak ditulis abad 17 bahkan. Mungkin kekinian, mengisahkan masa lalu. Tapi kita harus perlu pahami bahwa setting Tarumanegara itu periode Jawa Barat yang bisa dibilang peradaban-peradaban awal ya. Situs Purnawarman sendiri prasasanya ditemukan dan diinterpretasikan abad 4 dan 5 Masehi. Jadi itu periode yang sangat tua, yang mungkin wilayah geografisnya juga masih belum seperti saat ini. Kemudian kalau kita harus memaksakan apakah wilayah lokasi terduga Manukrawa ini di Cimanuk, karena kan Manuk, Cimanuk, Manukrawa atau daerah lain. Kalau saya mengaitkannya dengan peta kuno Belanda, di mana dalam peta kuno Belanda yang mencatat kota-kota pelabuhan pesisir itu, daerah kita lebih ditulisnya Dermayu saat itu, tidak Cimanuk bahkan. Nah, ada daerah lain yang lebih mendekati ejaan spellingnya ke Manukrawa, yaitu yang sekarang kita sebut Pamanukan. Itu ada peta Belanda yang menulisnya kadang Manok saja, kadang Manokan. Nah, dari sini kemungkinan memang daerah
Manuk Rawa yang merupakan salah satu pasalnya Tarumanegara, di mana diidentifikasikan Tarumanegara ini dekat daerah Bekasi, bahkan pindah lagi ke Bogor. Itu kan masih dekat dengan daerah Subang, Pamanukan dan semacamnya. Jadi kemungkinan yang disebut Manuk Rawa itu adalah wilayah Pamanukan lama kuno yang membentang dari Sungai Cipunegara memang sampai ke Sungai Jembatan Sewu Indramayu Barat yang saat ini menjadi kawasan Indramayu.